Shalom saudara, pada kesempatan ini saya ingin sharing firman Tuhan. Dan saya percaya melalui sharing kali ini kita semua akan diberkati dan tentunya kita akan semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Tema hari ini adalah pribadi yang berkomitmen. Saya ingin baca satu ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-26. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada seorang yang bernama Jane Guyon yang lahir di abad ke-16 sesudah Masehi. Pada usia yang ke-16 tahun, ia dipaksa oleh keluarganya untuk menikah dengan seorang pria cacat yang berusia 22 tahun. Tentunya, saudara, setiap orang yang menikah menginginkan kebahagiaan dari pernikahan mereka. Tetapi, apa yang dialami oleh Jane, sebaliknya, ia menerima sesuatu yang buruk. Suaminya adalah seorang pemarah dan seringkali berlaku kejam terhadap Jane. Mertuanya adalah seorang pengkritik. Apa yang Jane lakukan selalu dikritik. Bahkan pembantu di rumah mereka memandang rendah terhadap Jane. Suami dari Jane adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya dia selalu melarang Jane untuk pergi beribadah. Jane berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetapi yang didapatkan adalah sebuah perlakuan yang buruk. Mereka tidak menghargai apapun yang Jane lakukan. Itu sebabnya Jane berusaha untuk mencari Tuhan melalui Alkitab yang ia miliki. Sehingga pada suatu kali waktu ia berjumpa dengan Yesus. Melalui keadaan yang sulit, dia mendapatkan kekuatan dari perjumpaannya dengan Yesus. Sehingga dia menulis sebuah buku yang berjudul Mengalami Kedekatan yang Dalam dengan Yesus Kristus. Di dalam buku itu, dia menulis bahwa ada satu kunci yang dapat membuat orang berkomitmen terhadap apa yang dipercayakan kepadanya, yaitu sikap berserah penuh kepada Yesus. Itu yang Jane lakukan bagi keluarganya. Dia tetap bertahan dengan suami dan keluarga suaminya karena dia berserah penuh kepada Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, komitmen secara sederhana bisa diartikan sebagai sebuah tekad yang kuat kepada sesuatu. Komitmen sangat dibutuhkan. Komitmen itu begitu penting dalam kehidupan kita. Dan komitmen itu sangat dibutuhkan dalam semua area kehidupan kita. Misalnya saudara, di dalam pekerjaan kita, kita butuh komitmen. Karena dengan komitmen itu kita dapat menyelesaikan semua tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Baik itu pekerjaan yang kecil maupun pekerjaan yang besar. Banyak orang bekerja hanya punya motivasi untuk mendapatkan salary, mendapatkan gaji. Dan kalau mereka tidak mendapatkan sesuai dengan yang mereka inginkan, maka mereka asal-asalan di dalam bekerja. Bahkan mereka mengabaikan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Begitu pula saudara di dalam pernikahan kita, di dalam rumah tangga kita. Suami dan istri harus punya komitmen untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Menjaga supaya apa yang mereka sudah ikrarkan di hadapan Tuhan untuk hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kekudusan,
itu dapat mereka lakukan. Mereka saling menjaga untuk tidak melukai satu dengan yang lain. Itu dibutuhkan satu komitmen yang kuat dari suami dan dari istri, di mana masing-masing melakukan tanggung jawabnya, memainkan perannya, sehingga rumah tangga mereka tetap langgeng dan rumah tangga mereka tetap bahagia sampai maut yang memisahkan mereka. Demikian juga saudara-saudara, di dalam pelayanan Tuhan menginginkan kita untuk melayani dengan komitmen. Yesus berkata bahwa setiap orang yang ingin melayani Tuhan tetapi melihat ke belakang, kata melihat ke belakang artinya melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan komitmen, selalu ingin melihat kepada hal-hal yang bukan tujuan, selalu punya alasan, seperti yang disampaikan oleh seseorang yang berkata, Tuhan, aku ingin mengikut Engkau, tetapi izinkan aku pamitan dulu kepada keluarganya. Ada alasan-alasan yang dibuat, sehingga tidak lagi sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, orang seperti itu tidak layak. Seseorang yang tidak memiliki komitmen, dia tidak layak melayani Tuhan. Sedikit ada problem, sedikit ada masalah, dia akan meninggalkan Tuhan. Dia akan meninggalkan pekerjaan Tuhan. Bahkan selalu banyak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Jika dikasih tanggung jawab, jika dikasih pelayanan, selalu berkata, saya sibuk, saya punya pekerjaan, saya punya kegiatan. Dan seringkali kita menimbulkan banyak alasan untuk tidak melayani Tuhan. Tuhan katakan bahwa orang seperti itu tidak layak untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, komitmen sangat penting bagi hidup kita. Biarlah hari ini kita menjadi pribadi yang berkomitmen. Ketika saudara melayani Tuhan, dasarkan semuanya dalam kasih. Maka dengan demikian, saudara akan punya komitmen untuk melayani Tuhan. Mari hari ini kita minta Roh Kudus untuk menolong kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkomitmen di dalam segala hal. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.